Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Bakti, NIM 19073042. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan komponen-komponen serta fungsinya pada salah satu jenis alat berat, yaitu eskavator, yang ada di belakang saya. Yang pertama, bucket. Bucket adalah bagian dari eskavator yang berfungsi sebagai pengambil material untuk dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ukuran bucket eskavator biasanya tergantung pada operating weight dan aplikasi eskavator itu sendiri. Tetapi pada aplikasinya, bucket eskavator yang diberikan pabrik selalu berukuran standar. Yang kedua, arm. Arm adalah komponen yang digunakan untuk membantu menarik material dalam melakukan pengambilan material oleh bucket. Selain itu, arm pada eskavator juga berfungsi sebagai pemuat material ke dalam sebuah truk atau dump truck. Cepat atau lambatnya kerja sebuah eskavator dalam melakukan pemuatan biasanya juga ditentukan oleh gerakan boom. Semakin cepat gerakan boom saat bergerak ke arah keluar atau ke dalam, maka akan semakin cepat proses pemuatan atau pemindahan material ke dalam sebuah truk. Bagian dari arm eskavator memiliki satu single action cylinder atau arm cylinder yang terletak di atas boom. Kemudian yang ketiga, bucket cylinder. Bucket cylinder terletak di atas arm, di mana bucket cylinder berfungsi untuk membuat bucket bergerak mengayun ke depan dan ke belakang atau ke dalam atau keluar. Selanjutnya, komponen yang keempat yaitu boom. Boom adalah komponen pada eskavator yang akan menghubungkan arm dan bucket pada eskavator. Boom biasanya difungsikan pada saat pengangkatan beban. Komponen boom pada eskavator memiliki beban yang sangat berat, sehingga pada proses pengangkatannya, boom memiliki dua silinder untuk memberikan respon dan mempermudah terjadinya pengangkatan. Kemudian yang kelima yaitu arm cylinder. Arm cylinder terletak di atas boom. Arm cylinder adalah aktuator hidrolik berbentuk tabung yang terletak pada boom eskavator atau di atas boom, di mana arm cylinder berfungsi untuk menggerakkan arm agar dapat mengayun. Kemudian selanjutnya yaitu boom cylinder. Boom adalah lengan besar yang terhubung langsung ke eskavator. Nah, fungsi boom cylinder ini adalah untuk mengayunkan boom dan sehingga arm juga ikut mengayun lebih jauh lagi sehingga jangkauan gerak bucket bisa lebih jauh. Komponen selanjutnya yang ketujuh yaitu kabin. Kabin adalah tempat beradanya operator untuk mengoperasikan eskavator demi kepentingan kerja. Pada eskavator keluaran terbaru, pada kabin operator terdapat Vehicle Electronic Control Unit atau VECU dan Display Electronic Control Unit DECU. Selain itu, segala jenis sistem kemudi pada kabin operator seperti joystick untuk gerakan maju atau mundur, travel, attachment, boom, arm, dan bucket. Pada teknologi terbaru eskavator, kabin dibuat senyaman mungkin dengan tujuan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan pada operator dalam melakukan kerja, sehingga produktivitas meningkat. Kenyamanan yang ada pada kabin eskavator adalah
air conditioner atau AC, seat belt dan suspensi pada tempat duduk yang disertai dengan suspensi udara. Yang ke-8 yaitu track shoe. Track shoe adalah bagian dari undercarriage yang berfungsi di samping tempat persinggungan dengan tanah, juga merupakan alat gerak crawler ekskavator. Track shoe adalah bagian yang berfungsi menopang dan meneruskan beban ke permukaan yang dilalui, baik permukaan yang keras ataupun permukaan yang lunak, bersama-sama dengan sistem steering dan rem untuk menggerakkan ekskavator tersebut. Track shoe dipasang pada ekskavator untuk keperluan operasi di daerah yang berbatu, sedangkan apabila dioperasikan di daerah yang berpasir, tingkat keausannya cenderung lebih besar. Pada track shoe dilengkapi dengan rib dengan tujuan untuk mengurangi gesekan ke samping, dan dilengkapi dengan bolt guard bertujuan untuk mengurangi kerusakan pada kepala bolt. Komponen yang selanjutnya yaitu track frame. Track frame merupakan tulang punggung daripada undercarriage sebagai tempat kedudukan komponen-komponen undercarriage. Pada setiap crawler traktor terdapat 2 buah track frame yang dipasang pada bagian kiri dan kanan dari ekskavator. Track frame merupakan gabungan baja yang dibentuk menyerupai kotak atau box yang disusun saling menyilang dan dirakit dengan plat baja yang dilas. Track frame khusus dirancang agar mampu melawan beban kejut baik dalam kondisi kerja yang ringan maupun kerja yang berat. Selanjutnya yaitu idlers. Idlers berfungsi sebagai pemandu trek keluar dan masuk menuju trek roller. Selain itu, idler juga digunakan untuk menahan sebagian beban mesin serta membantu agar trek bisa dikontrol. Komponen yang ke-11 yaitu track ruler. Track ruler berfungsi sebagai pembagi berat ekskavator ke track link. Track ruler yang dipasang pada bagian bawah track frame akan menahan berat ekskavator terhadap track link. Selanjutnya yaitu swing device. Swing device berfungsi untuk menggerakkan atau memutar upper structure dari ekskavator. Dan komponen yang terakhir yaitu engine. Engine merupakan sumber gerakan atau sumber tenaga dari ekskavator itu sendiri. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tuas-tuas kontrol yang ada di dalam kabin ekskavator. Yang pertama yaitu kita mulai dari sebelah kanan, tuas yang ini. Tuas yang ini bila kita dorong ke arah depan, nah itu artinya kita menurunkan boom. Kemudian bila tuas ini kita tarik ke arah belakang seperti ini, berarti ini berfungsi untuk menaikkan boom kembali. Setelah itu, bila tuas ini kita geser ke samping kiri ke arah sini, berarti itu membuat bucket arah menutup atau mengarah ke dalam. Atau kemudian kita dorong tuas ini ke arah samping kanan, berarti kita membuka bucket. Setelah itu, komponen yang ada di sebelah kiri, tuas yang sebelah kiri ini, apabila tuas ini kita dorong ke arah depan, itu artinya kita menurunkan arm. Dan sedangkan bila tuas ini kita tarik ke arah belakang, artinya kita menaikkan arm. Dan bila tuas ini kita geser ke arah samping kiri, artinya kita menggeser kabin atau memutar swing ke arah kiri. Begitu juga dengan tuas kita geser ke arah samping kanan seperti ini, berarti kita memutarkan swing ke arah
kanan. Sedangkan untuk tuas yang ada di depan saya ini berfungsi untuk memajukan unit eskavator ini, majukan ke depan dan juga ke belakang. Bisa juga kita menggunakan kaki dengan menginjak pedal. Ini. Nah, untuk membelokkan ke arah kanan, kita cukup mendorong satu tuas saja. Untuk ke kiri, kita dorong tuas yang sebelah kiri ini. Baiklah, itulah penjelasan sedikit dari saya tentang tuas-tuas dari eskavator. Baiklah teman-teman, tadi sudah kita bahas tentang eskavator. Sekarang kita masuk ke jenis alat berat yang kedua, yaitu forklift. Bagaimana pembahasan tentang forklift yang seperti ini? Mari ikuti video saya berikut ini. Baiklah, langsung saja masuk ke komponen-komponen dari forklift. Yaitu yang pertama ada namanya fork. Yang ini adalah komponen utama dari forklift, di mana fork ini atau garpu ini berfungsi untuk penopang untuk membawa dan mengangkat barang yang akan kita pindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian ada namanya komponennya, yaitu mas yang besar ini, ada kiri dan kanan, di mana mas ini berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan dari fork. Setelah itu ada komponen bernama carriage yang berada di belakang fork ini, di mana komponen ini berfungsi sebagai sandaran dari fork itu sendiri. Setelah itu di sini juga ada komponen, yaitu lifting cylinder, di mana komponen lifting cylinder ini berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan dari fork itu sendiri. Kemudian ada juga komponen yang bernama tilting cylinder. Nah, tilting cylinder ini berfungsi untuk membuat fork ini naik ke atas, tapi condong ke atas atau condong ke bawah dari fork. Setelah itu di depan juga ada komponen lifting chain atau yang rantai ini, lifting chain, di mana lifting chain ini berfungsi sebagai pendukung utama untuk menaikkan dan menurunkan komponen dari forklift. Nah, setelah itu di sini ada kabin sebagai ruang kontrol atau tuas-tuas untuk menggerakkan dari forklift ini, dan di atasnya yang bagian sini merupakan komponen yang bernama overhead guard, di mana fungsinya itu sebagai pelindung dari operator yang ada di dalam kabin. Setelah itu yang di belakang yang besar ini namanya adalah counterweight, di mana counterweight ini berfungsi sebagai penyeimbang ketika fork diberi beban atau mengangkat material. Nah, kemudian untuk yang roda yang belakang ini, atau kita sebut dengan steering or rear wheels, dimana ini adalah untuk mengatur arah pergerakan dari forklift, dimana forklift ini menggunakan penggerak roda belakang. Nah, di sini penggerakannya di belakang. Nah, itulah komponen-komponen forklift yang kita bahas pada video kali ini. Nanti kita akan melanjutkan videonya dengan membahas tentang tuas-tuas yang ada pada forklift yang ada di dalam kabin forklift. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang tuas-tuas dari forklift. Yang pertama yaitu yang saya pegang ini adalah steering, dimana ini adalah sistem kemudi untuk membelokkan roda belakang dari forklift ini kemana kita arahkan, misalnya berbelok ke arah kanan atau ke kiri. Nah, di sini untuk mengaturnya. Kemudian ada juga yang di bagian bawah, ini adalah pedal gas untuk memajukan dari forklift ini. Kemudian yang di tengah ini pedal rem untuk memperlambat laju dari forklift. Dan yang di sebelah kiri ini merupakan kopling. Kemudian yang di bagian yang di atas ini yang saya pegang ini
Ini berfungsi untuk menaikkan dari fork. Ketika kita dorong ke depan, maka forknya otomatis akan turun. Kemudian untuk menaikkan forknya, kita tinggal menarik tuas yang ini ke belakang seperti ini. Nah, setelah itu ini adalah rem tangan atau rem parkir. Baik, mungkin itu saja pembahasan tentang tuas-tuas dari forklift. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, untuk komponen alat berat berikutnya yang ketiga yaitu kita akan membahas tentang kompaktor, mana kita akan membahas tentang komponen-komponen beserta fungsinya. Itu kompaktor yang ada di belakang saya. Yang pertama yaitu kap. Kap ini terletak di bagian depan di atas engine, di mana kap ini berfungsi untuk menutup engine. Kemudian yang kedua yaitu engine. Engine merupakan komponen utama untuk menggerakkan kompaktor. Engine merupakan sumber tenaga dari kompaktor. Selanjutnya yaitu roda. Roda berfungsi untuk tumpuan di bawah bagi kompaktor, di mana roda juga berfungsi untuk menggerakkan kompaktor dan memindahkan kompaktor dari satu tempat ke tempat lain. Komponen utama dari kompaktor yaitu drum, di mana drum ini berfungsi untuk meratakan material atau permukaan yang jadi bahan pekerjaan. Bagian-bagian kompaktor. Steering system. Untuk mengendalikan kerja atau berjalannya sebuah kompaktor dilengkapi dengan steering system. Pada steering system kompaktor dilengkapi dengan 3 buah pompa, yaitu steering pump, propulsion pump, dan vibration pump. Dalam upaya mengendalikan pergerakan kompaktor, steering system memiliki satu pompa yang khusus untuk sistem steering. Pompa tersebut bekerja mengalirkan oli hidrolik menuju ke steering valve. Padanya aliran hidrolik ini, pergerakannya steering menjadi ringan. Jika terjadi kerusakan pada pompa steering, maka sudah dapat dipastikan kerja sistem steering menjadi lebih berat. Ketiga pompa pada sistem kompaktor digerakkan secara tandem dan mendapatkan putaran dari engine. Putaran engine secara bersama akan menghasilkan keseimbangan gerakan antara steering, travel, dan vibration. Kemudian propulsion system. Propulsion system adalah sistem pada kompaktor yang berfungsi dalam mengatur kompaktor untuk jalan. Pada propulsion system juga dilengkapi dengan propulsion pump dan propulsion motor. Selanjutnya yaitu vibration system. Dalam proses pemadatan kompaktor dilengkapi dengan vibration system. Getaran yang dihasilkan dipengaruhi oleh vibration motor serta centrifugal wave yang ada pada drum. Yang pertama ada roda steering, di mana roda steering ini berfungsi untuk membelokkan kompaktor ke kiri atau ke kanan. Kemudian di bawah roda steering ini ada dashboard. Di dashboard ini terdapat RPM, kemudian terdapat HM, dan terdapat indikator
fuel atau bahan bakar. Dan yang di sebelah kanan ini terdapat komponen untuk menghidupkan lampu, ada kelinci dan ada kura-kura. Kemudian di sebelah kiri terdapat selektor, di mana selektor ini ada dua gambar, yaitu gambar gelombang kecil dan gelombang yang tinggi, di mana fungsinya yaitu ketika selektor ini diputar ke kiri, maka drum akan bergetar sedikit, dan ketika diputar ke kanan, maka drum akan bergetar kuat. Dan di sebelah ini ada tuas gas. Ketika tuas gas ini ditarik, maka gasnya akan naik. Lalu tuas yang ada di sebelah kiri operator yaitu tuas transmisi, di mana jika tuas ini posisinya tengah berarti netral. Ketika tuas ini didorong ke depan, maka otomatis kompaktor akan bergerak maju, dan ketika ditarik ke belakang, otomatis kompaktor akan bergerak mundur atau ke belakang.